Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang kita akan coba membuat sebuah game sederhana seperti yang terlihat di layar monitor. Kita simulasikan bagaimana game ini kita jalankan dengan cara mengklik tombol bendera berwarna hijau di sini. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Apabila diperhatikan di layar monitor, di sini backgroundnya berupa background latar hutan atau forest. Yang berikutnya di sini ada nilai atau nanti kita berikan variabel. Variabelnya adalah nilai, di mana nilai ini adalah ini 3 dari mana. Jadi nilai 3 ini di sini ada sprite yang bernama chick atau anak ayam dan juga sprite kepiting ya atau script di sini. Jadi ada 2 sprite yang kita jadikan objek untuk membuat gamenya. Nilai 3 ini adalah yang diperoleh oleh seorang gamer atau pemain game ketika game dijalankan. Jadi si ayam ini melompat menghindari tangkapan si script. Jadi kalau misalkan dia berhasil 1 kali, maka nilainya 1. Nah, di sini ada 3. Jadi nilai 3 ini adalah 3 kali lompatan dan berhasil menghindari tangkapan si script. Kita ulangi. Oke. Nah, diperhatikan di saat si chick ini melompat, dia ada suara karakter yang berbeda dari si chicknya. Diperhatikan lagi suaranya. Ini terdengar suaranya berbeda. Jadi suara si chick atau si ayam ini suaranya ketika melompat dia berbeda bunyinya. Ketika dia juga terkena tangkapan si script ini, dia juga suaranya berbeda. Bagaimana cara membuatnya? Diperhatikan langkah-langkahnya. Aplikasi Scratch sudah terbuka. Langkah yang pertama kita ubah dulu di sini bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Yang berikutnya secara default sprite kucing ini kita hapus. Yang berikutnya adalah mengubah latarnya. Di sini mengubah latar. Pilihannya di sini kita pilih backgroundnya forest. Yang berikutnya adalah memilih sprite-nya. Tadi yang dipilih sprite-nya adalah, coba kita kategorinya kita lebih spesifik lagi, pilih hewan. Di sini ada chicks, dimasukkan. Yang berikutnya adalah pilih sprite, pilih hewan. Di sini ada script. Kita pindahkan dulu di sini di sudut kiri. Script-nya juga sama di sini. Kita ubah dulu tampilan script ini karena terlalu besar. Ukurannya defaultnya itu adalah 100, kita ubah misalkan 80. Oke, kurang lebih seperti ini. Si sprite chick-nya dibiarkan seperti ini. Langkah pertama untuk membuat kode program, kita berikan kepada sprite chick ini. Setiap kali membuat program, pastikan di sini pertama kali dimulai dengan kejadian. Dipilih kode blok kejadian. Ketika diklik. Ini untuk sprite yang chick. Yang berikutnya adalah bagaimana si chick ini nanti bisa berganti gaya atau mengubah tidak statis si chick ini berada di tempatnya. Maka yang perlu diperhatikan adalah menyisipkan kode program gerakan. Nah, di sini gerakannya yang kita pilih adalah pergi ke. Nah, di sini pergi ke, klik and drag, disisipkan kembali. Langkah yang berikutnya adalah bagaimana cara menggerakkannya kembali di sini. Maka perlu dikontrol menggunakan di sini ada yang namanya kode kontrol. Di sini yang kita sisipkan dipilih yang selamanya. Setelah itu mengubah sprite chick ini supaya berganti gaya. Nah, untuk mengganti beberapa gaya atau gerakan, maka yang dipilih di sini adalah tampilan.
Sebelum ke tampilan, kita lihat di sini ada pilihan berganti atau kostum berikutnya di sini. Kostum berikutnya. Nah, kalau diperhatikan, si karakter sprite Chick ini di tab kostum di sini, Chick ini memiliki 3 kostum, ya, atau 3 gerakan. Gerakan pertama, kedua, dan ketiga, seperti ini. Baik, kembalikan lagi ke kode. Kostum berikutnya itu seperti apa, seperti yang tadi, ya. Langkah yang berikutnya adalah coba kita jalankan seperti apa di sini. Kurang lebih seperti ini. Ini berganti sprite yang ketiga kostum ini secara otomatis berubah. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita hentikan dulu programnya. Yang berikutnya adalah kita coba kode program untuk si script-nya ini. Si script-nya ini kita coba dengan cara pertama di blok kejadian. Ketika diklik, langkah yang berikutnya adalah di sini juga sama, ada kontrol. Kontrol ini perlu dimasukkan, dipilih kontrol selamanya. Langkah yang berikutnya adalah bagaimana si script ini berjalan menuju ke arah si Chick untuk menangkapnya. Maka yang perlu diperhatikan adalah sama menyisipkan blok kode gerakan. Jadi gerakan yang dipilih adalah pergi ke titik X. Jadi titik X-nya ini seperti yang sudah pernah dibahas. Kita ganti dulu background-nya dengan pilihan di sini ada grafik. Nah, seperti ini. Kalau diperhatikan, kita ubah supaya si script ini bergerak ke sudut kiri. Berarti ke sudut min 240. Di sini kita berikan pergi ke sudut X. Pergi ke X min 240. Yang berikutnya min 100, yang titik Y-nya di sini kita ubah atau berikan nilai min 150. Yang berikutnya memberikan kode atau gerakan di sini meluncur. Meluncur waktunya secara default biarkan saja ini 1 detik. Meluncur 1 detik ke sumbu X. Di sini kita berikan nilai min 250. Karena kalau 240 tampilannya seperti yang dilihat, script ini masih terlihat. 250. Langkah yang berikutnya adalah disamakan delay Y-nya di sini 150. Baik, coba kita jalankan. Kita berhentikan dulu. Terlihat belum sempurna. Yang berikutnya adalah kita coba perbaiki kembali di sini di sprite Chick. Kita lanjutkan dengan menyisipkan beberapa kode blok program. Yang berikutnya kita coba menyisipkan di sini tombol kejadian atau gerakan. Yang kita sisipkan adalah ketika tombol di sini. Ini pastikan rangkaian kode programnya terpisah, jadi tidak meneruskan. Di sini ada perintah ketika tombol spasi ditekan. Jadi maksudnya adalah tombol spasi yang ada pada keyboard. Langkah yang berikutnya adalah mulai suara. Nah, di sini kita memberikan suara untuk siapa? Untuk si karakter atau si sprite Chick ini. Misalkan yang kita sisipkan di sini mulai suara. Mulai suara di sini bisa menyisipkan suara apa saja. Tetapi secara default Chick ini memiliki karakter suaranya sendiri. Coba kita dengarkan suaranya dengan cara menekan play di sini. Nah, ini adalah suara karakter si Chick. Tapi yang akan disisipkan untuk menekan tombol spasi, kita ubah saja. Di sini nggak usah karakter suara si Chick, tetapi suara yang lain. Misalkan kita sisipkan di sini suara. Pilihannya di sini untuk memilih suara yang lain. Nah, di sini ada pilih suara. Di sini kita pilih
efek pilihannya adalah ini, di sini ada boing. Nah, ini seperti ini. Kita klik, tekan. Nah, di sini ada dua suara. Ini biarkan saja menjadi ada dua suara seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah secara default suara chip ini kita ubah yang tadi suara ayamnya menjadi mulai suara boing di sini. Langkah yang berikutnya adalah memilih gerakan supaya si chip ini gerakannya tidak statis. Ya, pilihannya di sini meluncur. Yang dipilih adalah ini meluncur. Ini biarkan dulu boleh 1 detik meluncur ke sudut X. Minnya adalah min 120. Lalu ke sudut Y-nya di sini plus 20. Langkah yang berikutnya memilih kode yang sama, kode blok program meluncur. Berikan nilai yang sama untuk sudut X-nya min 120. Sudut Y-nya min 120. Kita coba jalankan programnya. Belum terjadi apa-apa. Langkah yang berikutnya kita coba disisipkan di blok program yang ini, yang pertama. Kita berhentikan. Setelah kostum berikutnya, kita berikan lagi kode program di sini, kontrol. Kita berikan waktu di sini, waktu tunggunya. Kita ubah menjadi yang tadinya 1 detik menjadi 0,1. Baik, ini sudah diubah 0,1 detik. Lalu yang berikutnya adalah ketika program dimulai harus ada reaksi dari keseluruhan atau dari kedua sprite ini. Maka yang kita sisipkan berikutnya adalah di sini di blok kejadian. Di sini kita sisipkan kode siarkan. Kode siarkan ini kita bikin pesan baru. Jadi pesan baru di sini adalah untuk memulai sebuah gamenya. Maka kita ketikkan mulai. Pilihannya oke. Baik, kita jalankan programnya. Baik, kita perhatikan di sini si script-nya ini masih tetap bergerak statis di sini. Kita coba hentikan dulu, kira-kira apa. Kita pilih sprite script ini. Kalau kita jalankan, ini seperti ini. Baik, kita coba pergi ke-nya. Oh, ini diubah menjadi pergi ke X240. Coba kita jalankan. Programnya sudah berhasil dijalankan. Baik, langkah yang berikutnya di stop. Langkah yang berikutnya adalah di sini ketika program dijalankan tidak terjadi reaksi apa-apa. Coba kita klik tombol spasi. Oke. Nah, ketika si chip ini sudah berhasil menekan tombol spasi pada keyboard, tetapi tidak ada reaksi, si script-nya ini tidak bisa menyentuh dari si chipnya ini. Ya, langkah yang berikutnya kita stop dulu. Kita lanjutkan membuat kode programnya. Baik, di sini ada 2 bagian kode program yang sudah dibuat. Langkah yang berikutnya adalah kita sisipkan kembali di sini kode program ketika diklik. Langkah yang berikutnya adalah di sini pilihannya membuat variabel. Variabel apa? Yang dibahas pertama adalah variabel nilai. Jadi supaya ada nilai ketika lompatan si chip ini berhasil, maka ada nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini berikan nilai variabel. Buat variabelnya adalah buat sebuah variabel. Variabelnya adalah nilai. Oke, nilai di sini pilihannya untuk semua sprite oke. Di sini kita pilih pilihannya atur. Variabelnya kita pilih
Di sini udah dibuat nilai. Ini biarkan saja nilainya ke 0. Langkah yang berikutnya adalah membuat atau menambahkan kode kontrol di sini selamanya. Setelah itu memberikan beberapa instruksi kejadian, yaitu tombol tunggu di sini. Ini biarkan saja, defaultnya coba dulu 1 detik. Langkah yang berikutnya adalah ubah di sini ke variabel kembali. Pilihannya adalah ubah. Tadi nilainya ubah nilai. Di sini pilihannya nilai sebesar 1. Jadi ini bergantung ya, sebesar berapa nilainya. Kalau misalkan mau memberikan nilai 2, 3 dan seterusnya boleh saja. Kita coba dulu programnya. Seperti apa? Play 2, 3, 4, 5. Oke, kita stop. Tadi yang terlewati di sini sudah berubah. Di sini ada variabel, sudah bertambah nilainya 5. Ini sudah berhasil dijalankan. Langkah yang berikutnya adalah kita coba dengan menyisipkan kembali kode program. Jadi kode program yang ketiga sudah selesai ini. Yang keempat, berikan kode program kejadian di sini. Kejadiannya ketika aku menerima. Oke, di sini ketika aku menerima, ini ya. Ketika aku menerima, mulai. Ini sudah dibuat pesan barunya. Ketika aku menerima mulai itu artinya memulai game. Pilihannya di sini kontrol selamanya. Setelah itu pilihannya kembali ke kontrol jika. Di sini disisipkan ada pernyataan jika maka. Nah, di sini klik and drag. Pilihannya menyentuh. Jadi di sini ada di tombol sensor. Di sini kode sensor menyentuh. Nah, ini menyentuh. Pilihannya kita ubah, bukan menyentuh pointer atau mouse. Di sini klik, pilihannya ada grab. Jadi pilihannya ketika si chick ini menyentuh dari si grab, maka di sini yang perlu diperhatikan, kembali ke tombol kejadian, siarkan. Pilihannya di sini boleh menggunakan pesan. Misalkan game over. Oke. Langkah yang berikutnya adalah ketika game over, maka di sini di tombol kejadiannya yang dipilih adalah berhenti. Jadi setelah game over berhenti, ini pilihannya adalah semua. Langkah yang berikutnya, kita coba menyisipkan kembali di sini blok kode yang kelima. Masih tetap sama di sini ketika aku menerima game over, maka di sini ada suaranya di sini mulai suara. Yang pilihannya di blok kode program yang kedua, di sini kan suaranya Boeing. Nah, nanti yang di sini kita pilihannya adalah yang si suara karakter si anak ayamnya yang aslinya seperti ini. Jadi ada 2 suara yang berbeda. Ketika ditekan tombol spasi, suaranya suara Boeing. Dan ketika si chick ini kena tangkapan dari si scrap, ini suaranya suara si chip ini, suara asli si ayam ini. Jadi ketika tertangkap, di sini kita sisipkan tampilan, katakan. Nah, di sini katakan, misalkan mengatakan si chip ini, katakan game over. Permainan berakhir. Boleh ditambahkan, disisipkan tanda seru.
boleh di sini ditambahkan, silahkan. Coba lagi. Kita coba jalankan sekarang. Nah, ini ketika si script ini berjalan, maka ketika kita tidak menekan tombol spasi, maka si script ini akan menangkap langsung. Kita jalankan programnya kembali. Sebelumnya kita ubah dulu di sini latarnya. Latarnya kembalikan ke latar forest, seperti ini. Langkah yang berikutnya, coba dijalankan dengan menekan tombol tanda bendera hijau. Mulai lagi. Hey, langkah yang berikutnya sudah berhasil, tetapi si Cik ini masih terlalu dekat dengan jangkauan si script ini. Coba kita ulangi. Kita ubah sedikit programnya karena di sini titik ini ke titik X-nya terlalu dekat, karena ini kan si script ini memiliki ukuran yang tadi di sini script ini 80. Kita ubah titik ini jumpingnya atau meloncatnya itu ke titik minus 185. Lalu di titik Y-nya 100 minus 115. Oke, menjalankan. Oke, sekarang kita gunakan tombol spasi, dijalankan. Oke, masih lambat gerakannya. Oke, yang kita ubah adalah di sini kode program meluncurnya. Oke. Ini kode meluncurnya masih lambat, ya, jadi gerakannya terlalu lambat dengan si script ini. Kita ubah di sini meluncurnya ini menjadi 0, atau 0.3. Ini juga sama 0.3. Oke, kita coba. Oke, nah di sini sudah pas. Oke. Kita perbesar gambarnya. Kita stop dulu. Kita jalankan programnya. Oke. Tadi nilainya sudah berhasil. Di sini variabelnya 2 kali lolos dari tangkapan script. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan membuat game sederhana. Catatan satu lagi, di sini bisa diubah di blok kode program yang kedua ini. Bisa saja mengubah yang tadinya pada keyboard tombol spasi. Ini misalkan bergantung si gamernya atau pemain gamenya mau menggunakan tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah, ya, untuk mengubah karakternya. Misalkan yang paling terdekat dengan tombol, misalkan tombol huruf Z, misalkan yang di dekat di tangan sebelah kiri, misalkan di sini tombol Z. Ini tombol Z pada keyboard, maka yang ditekan bukan tombol spasi lagi, tetapi tombol huruf Z pada keyboard. Kita coba jalankan. Ini dijalankan dengan cara menekan tombol Z. Dijalankan seperti ini. Coba lagi. Demikian rangkaian membuat game sederhana. Selebihnya silakan dicoba dan dipraktekkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.